Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa yaqulullahu ta'ala bi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wasainal insana bi walidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimu ibna'akum bitilawatil Qur'an fa inna hamalatal Qur'ani bi dinillahi yawma la dilla ila dilwah ma'a anbiya'ihi wa asbiya'ihi. Wa qala al ulama amatara kaifa yablinal jadidani wa nadnunal abubi sirri wa ilani latarkananna ila dunya wa jukhrufiha fa inna autanaha laisat bi autani. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa zakirina walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para tuan guru, para kiai, para mu'alim, para ajengan, para sepuh bini sepuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bil khusus Syekhil Mahbub adai ilallah, guru kita yang mulia Bapak Kiai Haji Sarmili, yang sama-sama kita muliakan guru kita akhina fillah Kiai Haji Salahuddin, dan segenap para kiai yang lainnya yang saya yakin pada malam hari ini banyak tuan guru dan para kiai yang saya tidak tata namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Kita doain guru-guru kita semuanya sekada-kadanya. Semoga Allah berikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat serta barokah. Amin. Begitu ngapa. Juga yang teristimewa keluarga besar Sohibul Bait Akhina fillah Abang Nahrawi beserta keluarga besarnya yang luar biasa. Dengan wasilah beliau saya bisa jegeg hadir di depan Bapak Ibu hadirin sekaliannya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doain semoga beliau dan keluarga besarnya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dalam rangka khitan putra beliau yaitu Ananda Sofwan Asnawi kalau nggak salah, yang kita doakan semoga jadi anak yang soleh.
taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dicerdaskan otaknya, dilembutkan hatinya, ditinggikan dan dimuliakan derajatnya, sekaligus putra dalam rangka mengakekahkan daripada Bapak Nahrawi, salah satu putri beliau pula diakekahkan, yaitu Ananda Rizkia Maulida, yang mudah-mudahan Allah jadikan anak yang solehah, dicerdaskan otaknya, dilembutkan dan diterangi hatinya, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Aparatur pemerintahan, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak Babinsa, Bapak Babinmas, dan seluruh jajarannya yang saya tidak tata pula namanya satu persatu, namun insya Allah kagak ngurangin rasa hormat dan takjim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah walimatut tasyakur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kumpul di tempat yang sangat baik dan mulia ini, tidak lain dan tidak bukan tadus binikmah rasa syukur kepada Allah, karena putranya Sohibul Bait telah dihitankan, yang sebelum pada malam hari ini ada acara, kemarin udah ada acara lagi, bener apa bener? Udah kalah nyantunin anak yatim, berbagi kepada fakir miskin, luar biasa. Kata Allah dalam Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta, anak-anak itu semuanya perhiasan daripada kehidupan dunia. Sawah yang lebar hiasan dunia. Kebun yang luas ngaplak-ngaplak hiasan mobil yang mewah pada berjejer bererot hiasan dunia. Rumah yang megah hiasan dunia. Harta yang banyak, uang berlipat, gedung bertingkat, semuanya hiasan dunia. Yang namanya hiasan sifatnya memperindah. Kalau ada orang naik mobil harganya yang 6 miliar, mobil apa itu namanya kira-kira yang 6 miliar? Hah? Lamborghini, yang mobilnya rada gepeng, pintunya nonggeng. Lamborghini. Boh, itu baru mau masuk gang doang, anak muda udah pada nengok. Mobil siapa yang keren, bener romannya, warnanya gue panting trolop lah, mobil mahal, luar biasa indah sebutan. Kalau kita punya rumah yang megah, bertingkat 3 lantai, bangunannya doang luasnya 1000 meter, depan rumahnya halamannya 3 hektar, belakang dapurnya 2 hektar. Bahkan iseng ngisi ini ya, kebangetan lega. Atasnya ada kubahnya, granitnya diimpor dari Itali, lampunya kristal dari Jerman, bagus. Profilannya juga udah kayak profilan tiang istana Raja Romawi. Tuh orang yang liwat di depan rumah kita pada talang teleng, dia nengok kayak blekok ngintemelik.
Lah rumah siapa yang cakep bener ono ya? Disebut pasti itu yang diam di situ orang kaya. Kagak mungkin ada orang tinggal rumahnya dia bagus lega 3 lantai megah isinya mewah terus orang ngomong itu pasti yang diam di situ orang keblangsak orada. Pasti orang kaya. Sebutannya indah. Indah. Wal banuna, begitu juga anak-anak. Kalau kita punya anak 3, pengennya kan kita punya anak udah soleh jadi semua, bener? Iya apa ya? Yang satu jadi dokter, alhamdulillah dokter yang soleh. Yang satu jadi pejabat, alhamdulillah pejabat yang soleh. Yang satu jadi ulama, ulama soleh. Begitu melebaran kurang 3 hari orang tua tibang ke kipas doang. Tetangga ada yang negor, enak amat dia melebaran kurang 3 hari lagi ke kipas bae. Tuh orang tua ngomong apa yang dipikirin. Ntar gua anak gua pada datang, yang satu bawa keranjang, yang satu bawa bakul, yang satu bawa keronjok, keranjang bakul dong sama keronjok. Masya Allah. Anak pertama datang, Masya Allah baba, mohon maaf ini waya gini, saya baru datang. Emang kerjaan lagi banyak sampai bebelek rasanya, saya kagak bisa ngatur waktunya, baru ketemu karang doang, rada senggangan. Kata bapaknya, ya syukur lo masih bisa ngelongok gua, alhamdulillah tong, gua doain lo biar berkah. Ini juga bapak, saya buru-buru kagak bisa lama-lama, pulang dah tuh anak. Salam tempel, isinya 20 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang satu datang lagi. Assalamualaikum ma, waalaikumsalam, masalah lu tong tadi abang lu kemari. Ya puguan iya ma, tadi saya udah niat bener mau kemari. Emang kemarin gua udah janji sama abang tempat kondangan. Kata saya bang, kalau mau ke rumah emak bareng-bareng sama saya, biar ntar kita naik mobilnya bareng-bareng. Dadak baik, anak yang di pesantren telepon kudu mudipah waya gini, akhirnya saya mudipah dulu. Cuman ngomong-ngomong saya kagak lama-lama ini mak. Ya iya dah kalau begitu mah alhamdulillah. Lu gue doain biar pada berkah, kata maknya begitu. Tuh anak akhirnya ngeluarin dah tuh bawaannya ikan gabus 20 kilo cacingan dah tuh maknya. Ikan gabus 20 kilo dibawain sama duit 10 juta, alhamdulillah. Berkah. Begitu orang tuanya sakit ngomong, kata bapaknya, malu yang apa bang, bilangin anak kita mau ngapa ini, gua ke Bangkis be udah seminggu kagak hilang-hilang. Lah kudunya bagaimana, apa anak kita mah dokter, pintain resepnya, dia mah tahu ngerti apa obatnya, dikejain resep sama anaknya, alhamdulillah. Begitu orang tuanya habis beli kebon, dia ngomong, baba lo ngapa? Itu apaan kemarin kebon yang habis kita beli, suratnya baru AJB. Anak kita makan pejabat, dia mengerti. Tekin biar jadi sertifikat, dikejain nama anaknya, beres. Enak kagak kalau begitu? Beres. Begitu orang tuanya sakaratil maut, tiga-tiganya datang tuh anak. Yang satu baca Yasin, yang satu bawa Ar-Rahman, baca Ar-Rahman, yang satu dia nalkinin. Orang tuanya mesen, ntar kalau gua kagak ada umur, umpama kata gua ini sakit, emang udah di penghujung umur gua, kalau gua wafat ntar yang mimpin sholat jenazah adek lo, yang mimpin tahlil ntar adek lo sama teman-temannya.
Dia mah biar katanya paling mudaan juga nyantrennya paling lama tuh. Enak rasanya kalau begitu ya. Benar apa benar? Enak. Maka anak itu hiasan dunia. Orang yang mandul itu bukan orang yang kagak punya anak. Hakikatnya orang yang mandul itu adalah orang yang punya anak tapi kagak dididik sama ilmu agama. Makanya kata Allah, wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Amal ibadah yang dilakukan dengan istiqomah bil istimrar, senantiasa terus menerus, khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala, itu sebaik-baik pahala di sisi Tuhanmu dan sebaik-baik untuk dijadikan pengharapan. Harta yang banyak kalau kita kagak kanggoin dalam rangka ibadah kepada Allah, hanya tibang buat hura-hura, di hadapan Allah kagak ada artinya. Enggak ada artinya. Kenikmatan harta dunia itu bisa akan berkurang, bahkan bisa hilang kalau kita lagi diuji sama sakit. Ada orang kaya, itu orang kaya masya Allah luar biasa, hartanya banyak, uangnya triliunan, ATM-nya miliaran. Keluar dari rumah, masuk ke mobil, mobilnya yang mahal, dibawa sama supir, berangkat kemana? Ke restoran VIP, restoran yang paling bonafit, tempat orang kaya, pejabat, kalangan jet set makannya di situ. Begitu sampai pintu gerbang, gerbang dibuka sama security. Sampai di pintu restoran disambut sama gadis cantik, rambut disanggul, pipinya oren, bulu mata lentik, bibirnya mekah delima, pakai sepan nyeredeng-nyeredeng kayak ikan gerame kasatan, nyambut orang kaya. Begitu mau duduk, bangku nyamperin. Kalau orang kaya duduk bangku nyamperin, sebab ada yang ngangsongin. Kalau kita kan rampa-rempe, dia ada yang ngangsongin. Dikasih daftar menu. Menu pertama dia lihat stik daging sapi Australia terbaik, kokinya dari Jepang, satu porsinya 25 juta. Makanan orang kaya. Begitu dia mau pesen, ingat kata dokter, Bapak jangan makan daging, terutama daging-daging berwarna merah. Emang kenapa dok? Kolesterolnya 450, kagak jadi. Akhirnya dia pilih daging kambing gunung, sate kambing gunung. Kokinya, tukang masaknya dari Madura sama dari Korea. Satu porsinya 20 juta. Begitu dia mau pesen, ingat kata dokter, Bapak tekanan darahnya 350, kagak jadi. Akhirnya dia cari alternatif, daging sapi kagak boleh, daging kambing kagak boleh. Dia pilih roti bolo.
tukang masaknya dari Denmark, dibuat campurannya keju dari Belanda, coklatnya dari Italia, itu lembut luar biasa, melejat dan nikmat. Satu loyangnya 15 juta, kalau dimakan kagak kudu mater di tenggorokan, bolu mahal. Dia ingat pesan dokter bapak, kadar gula darahnya 400, kagak jadi. Naik mobil mewah, ATM-nya ratusan miliar, makannya di restoran Bonafit, tempat kalangan orang kaya konglomerat, makan di situ. Akhirnya yang dia pesen tibang bubur putih pakai kecap. Tuh, itu dunia. Tapi ketika orang dunia, orang kaya, namun dia beriman, dikasih kenikmatan dunia, dia bersyukur kepada Allah, digunakan tuh harta di jalan Allah, digunakan itu harta dengan sebaik-baiknya. Ketika dia diuji dengan penyakit, dia sabar, dihadapin dengan tabah, sehingga sakit yang dia derita menjadi penghapus bagi dosa-dosanya. Begitu juga anak kita, kalau dia kagak soleh, di akhirat nanti akan berpisah dengan orang tuanya. Siapa yang kagak tahu cerita Kan'an, putranya Nabi Nuh? Kan'an itu membangkang sama orang tuanya. Itu Kan'an, dia kagak mau taat sama babanya, sampai dikisahin dalam Al-Quran. Kata Nabi Nuh, ya bunayarkab ma'ana walatakun ma'al kafirin. Wahai Kan'an, sini tong, naik kapal bareng-bareng baba. Ini dunia mau kelebuk dikit lagi akan tenggelam, sebab tuh langit nurunin hujan, mata air mangser bae dari bawah. Naik kapal sini tong, disuruh naik. Jangan jadi orang kafir, jangan jadi orang kufur. Dibilangin itu Kan'an sama bapaknya Nabi Nuh alaihi salam. Kan'an kagak ngerti. Kata Kan'an, sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Bagaimana babak? Saya mau naik bain rekel ke atas gunung. Saya mau merambat naik sampai ke puncer. Kagak bakalan saya kelebuk, nggak bakalan saya kelelep. Bener itu Kan'an. Dibilangin nama babaknya kagak ngerti. Dia rekel naik ke atas gunung. Nabi Nuh alaihissalam geroin, Kan'an, la asimal yauma min amrillah ila marrohimah. Lu jadi bocah ontong bader-bader amat kau dibilangin. Tibang kagak sifatnya dong tuh Nabi Nuh ngomong lah, gua kan gini-gini, gua nabi. Lu kok jadi kagak ngerti amat dibilanginnya. Kagak ada yang bisa selamat pada hari ini dari perkara yang sedang terjadi, kecuali orang-orang yang mendapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Kan'an bener rekel baik, kagak ngerti bader dibilangin nama babanya. Air banjir udah makin tinggi. Kan'an naik di atas puncer gunung, air mudak dari bawah sampai ke atas. Tengah gunung mulai basah.
naik tuh air sampai ke puncer. Kan'an berdiri, telapak kakinya udah mulai kerendam. Dari telapak kaki sampai ke dengkul, dari dengkul sampai ke pinggang, dari pinggang sampai ke ketek, dari ketek sampai ke leher. Kan'an jingke, palanya jelunge, ngerti jelunge. Air terus ngudak, lubang hidungnya mulai kemasukan air, mata udah kerendam, ubun-ubunan udah ketutup. Kan'an cembabangan, baba, baba, baba. Nabi Nuh seorang ayah ngelihat anaknya kelelep lagi semaput, mbak-mbakan kagak tega. Kata Nabi Nuh alaihi salam, ya Allah, sesungguhnya Kan'an itu termasuk daripada keluarga saya. Innabni min ahli, anak saya, keluarga saya. Wa inna wa'daka hakun, janjimu adalah hak. Wa anta ahkamul hakimin, engkau adalah zat yang menghukumi. Kagak tega itu Nabi Nuh ngeliatin Kan'an cembabangan bae. Baru ngab-ngaban, ntar blebok muncul lagi, blebok. Dijawab sama Allah, innahu laisa min ahlik wa innahu amalun ghairu sholih. Nuh, benar itu Kan'an hasil buat cintamu dengan istrimu. Tapi itu Kan'an lagunya kagak danta, lagunya kagak semedet, lagunya kagak semenggak, kagak sembabat pisan nama lu. Kalau peribahasa kata begitu, lu mah nabi ngabdi mah kader bener. Hakikatnya dia bukan keluargamu sebab amalnya tidaklah soleh. Tuh. Ternyata biar kata kita sayang bener sama anak bu, itu anak kita temple, kebutuhannya kita turutin. Kalau mandi juga kita lapin. Saking sayangnya ngelapin anak, bukan pakai anduk tapi dijilatin kayak kucing. Peribahasa kata. Kalau tuh anak kagak soleh, akan berpisah dengan orang tuanya. Tuh. Makanya Allah wanti-wanti. Apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari panas api neraka, yang bahan bakarnya itu api neraka dari orang kafir dan batu sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik. Bagaimana caranya? Kata Abdullah bin Abbas, alimuhum saro'ihal Islam, hadibuhum mahasinal akhlak. Cara jaga diri kita sama keluarga kita dari panas api neraka, ajarkan mereka hukum-hukum syara, ajarkan mereka hukum-hukum Islam, didik mereka dengan adab yang bagus. Didik anak kita dengan Al-Qur'an. Kata Nabi, fa inna hamalatal Qur'ani bidilillah yaumal jila ila jillu ma'a ambiyaihi wa asbiyaihi. Karena orang yang rajin baca Quran kelak nanti pada hari kiamat akan mendapat naungan yang pada hari itu kagak ada naungan kecuali naungan Allah bersama para nabi dan orang-orang yang suci. Begitu hari kiamat emang anaknya rajin baca Quran,
dia amalin tuh Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal kiamat, dicariin mababanya pada hari kiamat. Itu anak baru bopong-bopong mahkota, mana emak mana baba leka jadi belum kelihatan ada di mana ini nyelapnya, dicariin mababanya. Dau'uhu khairun min dau'i samsi fi buyuti dunyakum, itu mahkota yang mau dipakain sama emak babanya, cahayanya doang lebih baik daripada cahaya matahari yang senantiasa menyinari di rumah-rumah kita di atas dunia. Pak, Bu, itu cahaya matahari. Cahaya matahari manfaatnya aja udah luar biasa. Itu mahkota cahayanya doang lebih baik dari cahaya matahari. Tahun 2011 ada gerhana matahari cincin, cuman 6 menit. 6 menit suhu dunia mulai dingin, alam menjadi gelap, air laut naik 4 meter, laut 4 meter naik. Makhluk menunjukkan perbedaan sikapnya. Sapi udah mulai nunduk, orang dia yang ngemoh. Burung udah mulai pada masuk mangrok di atas puhunan, pada nyesep di cabang-cabang pohon, di ranting-ranting pohon, pada kukup. Itu burung. Kambing udah kagak ngembe, suhu udah mulai dingin, alam udah mulai gelap, ombak laut naik 3 meter. Baru 6 menit. Baru 6 menit. Kalau kata itu gerhana matahari total sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau kagak ada cahaya matahari di atas dunia di alam gelap, burung kagak bakalan berkicau, kambing kagak bakalan ngembe, sapi kagak bakalan ngemoh. Lah kita gue bingung cara culu bae tidur sama bini kita, bisa seradak seruduk kagak pukul lagu, bisa ngusruk kemana bae. Gelap tuh dunia gelap. Bahkan kalau kagak ada cahaya matahari kagak bakalan ada tanaman begini. Pohon rambutan kagak ada yang berkembang, boro-boro berkembang hidup gua kagak kalimat. Ya, kambing boro-boro dia pada kawin, ayam boro-boro dia pada nelor, boro-boro. Tapi itu mahkota yang mau dipakain anak buat orang tuanya, cahayanya doang lebih bagus daripada cahaya matahari. Anak yang soleh, yang rajin baca Quran, dia amalin itu Al-Quran, bisa menyelamatkan, memberi syafaat 10 anggota keluarganya. Emaknya diselamatin, babanya diselamatin, empoknya, abangnya diselamatin, neneknya, engkongnya diselamatin. Tuh kalau anak dia ngawalin Al-Quran, maka alhamdulillah pada malam hari ini kemarin udah diadakan khataman Quran, dan memang di sini udah biasa ngatamin Quran. Ini luar biasa. Zaman sekarang ini khataman Quran udah pada jarang. Orang yang baca Quran udah mulain asing. Sebab umumnya orang baca WA doang. Bener apa bener? Orang ngebet Quran udah mulain asing. Sekarang mah kalau habis maghrib, habis subuh. Bener apa bener?
Sebab orang zaman sekarang yang kebanyakan dikebet itu aplikasi. Bocah sekarang duduk berjejer, romannya pada akur, bukan karena lagi ngapalin Al-Quran. Kadang-kadang, tapi bocah karang pada berjejer, romannya akur, emaknya ngomong kok kagak ngepisan romannya. Emang lagi pada sibuk ngujengin HP, digujengin. Benar apa benar? Iya apa ya? Padahal itu anak yang kita harapin. Anak jadi penerus kita. Karena anak yang soleh adalah merupakan harta yang paling berharga. Itu anak soleh. Berharga tuh anak soleh. Makanya kita doain putra putri sahibul bait semoga jadi putra putri yang soleh dan soleha, amin. Menjadi ahli ilmu, amin. Dan kita doakan semoga sukses dunia akhiratnya. Kita hidup di dunia zaman sekarang ini mau ngapain lagi Pak? Godaan udah semakin berat zaman sekarang mah. Makanya anak kita kudu diawasin. Anak itu dilepas bukannya burung, dicangcang bukannya kambing. Dilepas kasih kebebasan sebebas-bebasnya, bocah bisa bablas. Begitu juga bocah dikekang, orang boleh keluar rumah. Itu lama-lama bocah stres. Iya apa ya? Jadi kudu bagaimana Ustaz? Anak itu kasih nafkah yang baik, yang halal, kasih pendidikan yang baik, awasin pergaulannya. Sebab musuh-musuh negara, musuh-musuh agama bukan lagi ngancurin masjid, musola sama madrasahnya, tapi yang dihancurin apanya? Mentalnya, akidahnya, jalan pemikirannya. Makanya kata Al-Quran, wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Mereka orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, selalu ngalang-ngalangin umat Islam dari jalan Allah. Biar ngapa? Biar umat Islam jalannya pada bengkok. Dimasukin apa? Dimasukin pemahaman-pemahaman yang kagak semenggah. LGBT masuk, yang bajunya pada oren, yang jembreng-jembreng bendera itu ya, LGBT masuk. Narkoba masuk, narkoba masuk. Budaya-budaya yang bertentangan dengan kearifan lokal bahkan agama mulain pada masuk, mulain pada masuk. Akhirnya anak muda pada selebor, pergaulannya belum jadi laki bini, ngomongnya udah abi umi. Aku sini begitu. Baru pacaran manggilnya udah ayam beb. Padahal itu ayam beb bahasa antara komunikasi ayam sama bebek tadiannya. Tuh. Akhirnya tuh anak muda jauh dari masjid, jauh dari musola, jauh dari majlis taklim, masuk hiburan-hiburan yang merusak moral. Dikit-dikit masuk, dikit-dikit. Sekarang handphone aja Pak udah ngalahin majlis taklim. Bener apa bener? Lebih banyak yang ada di majlis taklim apa lebih banyak anak-anak yang di luaran yang pada main game? Zaman sekarang main game. Makanya kata Nabi, ya masyarus sabab alaikum bil akhirah. Wahai anak muda, biasain nyari kebaikan akhirat.
Fakasiron ra'aina man talabal akhirata fa'adrakahab ad-dunya. Maka kebanyakan kita ngelihat orang yang senantiasa dia cari kebaikan akhirat, dia akan mendapatkan pula kebaikan dunia. Nih anak muda. Makanya anak muda kalau pengen dunianya sukses, jangan sokan ninggalin sholat, jangan sokan ngabain pengajian, jangan sokan tuh anak muda jauh dari ulama. Kejar kebaikan akhirat. Karena kebanyakan kita melihat orang yang senantiasa ngejar kebaikan akhirat, dia dapetin dunia. Kalau akhirat kita kejar, dunia ngikut. Dunia ngikut. Wa ma ra'aina ahadan talabad dunya fa'adrakahal akhirata ma'ad dunya. Dan tidak pernah kita melihat orang yang selalu mudag-mudag dunia be dibledik-bledik, dia bisa mendapatkan kebaikan akhirat bersama kebaikan dunia. Kalau dunia be kita udah-udah, kita kagak dapat kebaikan akhirat. Lah kita makan pengennya dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Pengennya makan begitu. Makanya anak muda jangan tinggalin ibadah. Yang tua juga begitu. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai manusia, tafarrag li ibadati amla'u qalbaka ginnan wa amla'u yadaika syukran. Wahai manusia, rampungin tuh ibadah dengan penuh kesungguhan. Niscaya kalau kau rampungin ibadahmu dengan sungguh-sungguh, hati kamu akan dipenuhi rasa cukup dan tangan kamu akan dipenuhi dengan segala sesuatu yang menjadikan kamu bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Orang yang senantiasa usahanya tidak melupakan ibadah, bagaimanapun berat pekerjaannya akan terasa ringan dalam hatinya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang jam 2 siang matahari sedang jeletetnya. Tahu jeletet? Sedang terik-teriknya, sedang panas-panasnya. Dia berada di ketinggian 75 meter. Di puncer tiang sutet lagi nyambungin kabel. Baru ayug-ayugan ketiup angin. Buh! Waktunya sholat dia turun. Waktunya ibadah dia turun. Orang yang ngelihat dari bawah ngeri. Orang yang ngelihat dari jauh heran. Tapi mereka yang merasakan nikmat dan indah karena tidak melupakan ibadah. Makanya kata Allah, wala tab'ad anni, wala tab'ad anni, jangan kau jauh daripadaku. Amlau qalbaka fakron wa amlau yadaika sublan. Kalau kau jauh daripadaku, niscaya hati kamu akan dipenuhi rasa miskin terus, dan tangan kamu akan dipenuhi dengan segala sesuatu yang menjadikan kamu sibuk. Orang yang usahanya meninggalkan ibadah, walaupun ringan pekerjaannya, akan terasa berat dalam hatinya. Pala pusing, mumet, dada nyesek, hawanya pengen marah-marah baik. Berapa banyak orang yang kerjanya di belakang meja cuman duduk, yang dipegang cuman pena, yang dilihat cuman data, tapi tiap harinya selalu pusing, merasa berat, capek, lelah dengan pekerjaannya karena jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hidup kalau pengen berkah, jangan sokan ninggalin ibadah. Mau usaha apa baik? Usaha kan macam-macam, beda-beda ya Pak. Bener apa bener? Tidak ada pekerjaan yang hina dalam Islam.
selama halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Enggak ada. Maka jangan malu dengan pekerjaan selama itu halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Orang usaha macam-macam. Ada yang mulutnya disumpel pakai periwitan, mundar mandir di ratal rega. Ngomongnya dari pagi sampai sore kagak banyak. Maju mundur kiri kanan, maju mundur kiri, maju mundur kiri. Siapa itu? Tukang parkir. Kalau lagi dapat banyak, alhamdulillah kita syukurin benar. Kalau dapatnya dikit ya sabar, namanya juga romantika cari nafkah. Sebab tidak ada pekerjaan yang hina dalam Islam selama halal. Emang begitu. Ada yang usaha, dia kerja, gradak gredek, gradak gredek, gradak gredek, gradak gredek. Ntar dia ngaup di bawah pohon ceri, baru mainin aplikasi Gojek. Dapat banyak pelanggan, alhamdulillah. Dapat sedikit ya sabar. Ada yang usahanya dari modal kecil terus berkembang, usahanya sampai buka cabang, karyawannya dari ratusan sampai ribuan. Ada yang begitu? Ada yang kerjanya tibang tagak, tegek, jangkat, jongkot, lanjar, lonjor, duit nyamperin baik, man kebon habis. Ada yang begitu? Ada orang yang begitu? Tuh, jangan gengsi dengan pekerjaan. Dan ketika kita usaha, jangan sokan ninggalin ibadah. Didik anak kita, biar mereka terbiasa dengan ketaatan. Karena anak kelak nanti akan nuntut di hadapan Allah. Apa kata anak kita? Ya Rabbana khudlana hakona min hadar rajul. Wahai Tuhanku, ambil hak saya nih sama buah-buah saya. Fa innahu lam yu'allimna umura dinana. Benar dia lagi di dunia berbahasa kata rajin ibadah, tapi cuman buat dirinya. Peribahasa kata sholatnya dia getol, saking getolnya jidatnya sampai bolong, sujud mulu. Kalau lagi zikir, tasbih sampai pada putus. Kalau lagi baca Quran saking getolnya sampai sember. Fa innahu lam yu'allimna umura dinana, tapi dia sibuk dengan ibadahnya sendiri tanpa memperhatikan agama kami. Wa yut'imunal harama wa nahnu la na'lamu. Dia kasih makan kepada saya, tapi saya kagak tahu kalau ternyata nafkah yang diberikan kepada saya ternyata dari jalan yang haram. Makanya ulama ngajarin kita tuh kalau doa biar dapat rezeki yang halal dari Rasulullah. Itu doanya kalau habis sembahyang subuh, Allahumma rzuqni ilman nafi'a wa amalan mutaqa wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih wa rizqan halalan wasi'an. Ulama ngajarin Allahumma yassir li rizqan halalan min indika wa ajilli bihi ya jal jalali wal ikram ya kafiyu ya kafilu irhamni bi rahmatika ya arhamar rahim. Karena dengan harta yang halal, nafkah yang halal, man akalal halala sofadinuhu warokko kolbu. Orang yang suka makan makanan halal, agamanya menjadi bersih. Kalau dia ibadah, melakukan kebaikan, ikhlas, hatinya akan menjadi lembut. Dia mudah menerima nasihat, dia mudah mendapatkan ilmu yang manfaat. Waman akalal haroma, siapa orang yang makan makanan haram, kosa kolbu wajah suro alal kabair, maka akan keras hatinya dan dia akan berani melakukan dosa yang besar. Kalau anak kita hatinya pengen lembut, otaknya pengen cerdas, mudah mendapat dan menerima nasihat serta ilmu, kasih makan yang halal.
makanan yang ketiga, doain tuh anak pintar. Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, tapi bicara masalah anak, beliau mengangkat kedua belah tangan. Doa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, kagak lagi sombong. Gua nabi, gelar gua kekasih Allah. Didik anak cincai, gampang, sepele, mudah. Tapi kagak begitu Nabi Ibrahim, tetap ngangkat kedua tangannya kepada Allah. Makanya orang tua kita dulu lagi ke kebak. Orang sini kalau 7 bulanan ke kebak nyebutnya ya. Ada 4 bulan, ada 7 bulan. Itu biasanya ustazah atau ustaz doanya begini. Allahumma in kana fi batniha gulaman faj'alhu sholihan adiban sholihan saliman muwafaqan lil khairat. Ya Allah, jikalau ada di perut si ibu ini janinnya bocah lanang bakalan kalau keluar, maka jadikan dia anak soleh. Paling dulu dipinta sol adiban, dia beradab, saliman dia selamat, sohihan dia mulus, hafijon dia cerdas, muwafaqon lil khairat, gemar melakukan kebaikan. Wa in katabtahu min ahli sa'adah fasbithu, kalau takdirnya di lauhil mahfuz telah kau catat bakalan calon orang bahagia, maka tetepin. Wa in katabtahu min ahli saqwah, kalau nasibnya bakal celaka, pamuhuhu, maka hapusin. Tuh, Allahumma ij'al fahmahu fahman nabiyyin wa hibjahu hibjal mursalin waj'alhu minal ulama'il amilin. Doain anak kita biar jadi orang alim, walaupun kagak jadi kiai, walaupun kagak jadi profesor, kalau dia alim punya ilmu, insya Allah jadi anak yang bahagia. Tekankan jangan sampai meninggalkan sholat. Wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khaira la'alakum tuflihun. Sembahlah Tuhan kalian, rukuk sujud sembah Tuhan kalian, lakukanlah kebaikan, niscaya kalian akan menjadi orang yang sukses. Maka anak kita kalau pengen sukses, didik, ajarkan mereka hukum syara, didik mereka akhlak yang baik, akhlak yang mulia, didik mereka agar gemar melakukan kebaikan, didik mereka agar senantiasa istiqomah menjaga dan memelihara daripada sholatnya. Sukses. Kita doain putra putri Sohibul Bait, semoga menjadi anak yang sukses dunia akhiratnya. Bitilkaniyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami muliakan, yang kami hormati, demikianlah ceramah agama yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Ma'mun Murad. Apa-apa yang disampaikan beliau mudah-mudahan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik hadirin sekalian yang kami hormati, sampailah kita pada acara terakhir, yaitu doa.